Hello guys, welcome back to our third episode of Q Weekly. Kembali lagi bersama kami Pras dan Nina. Ternyata video kita yang minggu lalu mendapat respon positif dari Kepulauan Solomon tau. Iya, gue juga baca. Ya ampun, gak nyangka banget ternyata video kita yang episode kedua ya ditonton orang di Solomon. Jadi dia ternyata tuh orang Indo lagi belajar di sana, lagi studi. Terus satu dormnya dia itu tuh nonton channel kita. Ya ampun, ngerasa ini banget sih. Gak nyangka banget sih di Kepulauan Solomon itu ini ya ngomongnya bahasa Indonesia ya. Iya, karena dia orang Indonesia ya. Oh ya benar. Ya, tapi kayaknya dia orang aslinya orang Mojokerto deh. Oh. Kayaknya. Jadi yang video pertama itu dia juga namanya Uncle D juga, atau mungkin dia ada orang dengan nama yang sama mungkin. Gue nggak tahu juga sih. Iya. Oh iya, mungkin dia kemarin pas Lebaran di Mojokerto, terus sekarang udah balik lagi ke Solomon. Oh iya benar. Ya, shout out to Uncle D ya, dari Kepulauan Solomon. So minggu ini kita punya beberapa topik menarik. Ada hot news. Hot news. Ya, yang pertama langsung aja nih, we're gonna talk about your dream country. What? My dream country? Ya, God bless America. Ya. Jadi sedang ada demonstrasi gede-gedean ya di Minnesota. Ya, itu gara-gara kenapa sih? Jadi awalnya ada seorang bernama George Floyd. Dia ini adalah African American, atau mungkin yang biasa orang-orang sebut black people. Nah, dia ini people of color mungkin. People of color. Jadi dia sedang berbelanja di sebuah swalayan. Terus entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia teridentifikasi kayak menggunakan, awalnya gue baca dia menggunakan kayak voucher yang udah kadaluarsa gitu. Nah, terus kayak tiba-tiba merembet ke penggunaan uang palsu. Terus si kasirnya itu kayak mungkin dia ngelapor ke polisi, terus polisi datang sih, cuman dia melakukan hal yang kayaknya sebaiknya tidak dilakukan. Kalau menurut gue itu hal yang nggak terlalu kritikal ya. Dia kan mungkin ya jika emang dia menggunakan uang palsu atau menggunakan voucher yang kadaluarsa ya nggak perlu sampai manggil polisi gitu kan. Terus mungkin itu adalah hal yang berlebihan aja gitu loh. Terus polisinya juga dia sangat berlebihan, kayak dia bahkan kayak nahan si George ini, terus disuruh meringkuk, terus lehernya itu ditahan pakai dengkulnya si polisi ini. Ya, I saw the video. Tapi dan dia tuh juga nggak defense gitu loh sama. Iya, karena emang kalau menurut tetangga-tetangga dan teman-temannya, si George ini adalah orang yang baik, orang yang sangat lemah lembut gitu, walaupun badannya gede. Iya, dibilangnya giant gitu ya. Terus akhirnya dia ditahan di tengkuknya itu pakai lutut sampai dia meninggal. Matinya dia pada saat itu juga? Nggak tahu karena itu atau enggak, tapi saat peristiwa itu. Mati di tempat maksudnya pas abis ditangkap polisinya? Sepertinya ya sih. Ya, jadi kayak berlebihan banget gitu loh. Dan orang-orang pada nggak terima karena mereka merasa si polisi itu kayak rasis gitu. Dia ngapain sampai segitunya buat pelanggaran yang nggak terlalu serius kayak gitu kan. Dia serius sih, cuman ya nggak sampai membahayakan orang lain. Kenapa dia sampai membahayakan nyawa orang itu? Iya, itu dia. Terus now what happened to that police officer? Kemarin sih kayaknya sempat dijadiin suspek gitu ya, sebagai tersangka karena telah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Dapat hukuman kan maksudnya nggak? Seharusnya dia dapat hukuman. Kemarin gue sempat baca juga ada kayak hasil otopsi itu,
Dia kayak menandakan bahwa si George ini tidak meninggal karena perlakuan si officer itu, cuma karena si George ini punya penyakit dalam gitu, jadi meninggalnya karena itu. Ya. Tapi masih simpang siur sih, yang sebenarnya juga gue masih belum jelas. Dan demonstrasinya ini sangat gede sampai kayak orang-orang tuh pada ngejarah toko-toko, kayak toko-toko. Jadi toko-toko yang dijarah ini kayak contohnya Target. Itu ternyata Target itu adalah kayak apa ya, penyumbang dana ke kepolisian Minnesota gitu loh. Terus Ya jadi lagi kacau banget di sana. Terus kayak banyak banget video-video polisi yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh polisi kayak gitu-gitu. Tadi gue lihat ada yang mobil polisi itu, mobil polisi kayak nabrakin massa gitu loh. Jadi massa ngehalangin mobil nih, terus mobilnya tuh nggak mau berhenti, tetap maju terus, ditabrakin apa? Apa? Ya otaknya di mana? Iya, itu nggak ada. Kenapa sih kayak gitu? Yang ada cewek gitu, gue juga nggak tahu sih awalnya kenapa tiba-tiba videonya dia udah kedorong aja, dan ternyata itu dia jadinya luka dalam gara-gara didorongnya keras banget, didorong ke jalan. Selama selama demonstrasi itu. Lagi kayak like it's crazy. Terus kayak ada identifikasi soal rasisme ini didukung dengan adanya kayak ada, tadi tuh gue lihat ada video polisi itu kayak nunjukin posenya kayak white supremacist gitu loh. Jadi dia kayak ngelakuin postur dari white supremacist gitu, kayak gini. Nah, ini tuh kayak menunjukkan bahwa mereka itu pro pada white supremacist gitu loh. Apa sih itu? Rasis gitu yang meninggi-ninggikan white people gitu loh. Oh, jadi banyak ada yang cons-nya ya, ada orang-orang kayak gitu ternyata. Tapi banyak juga sih yang white people yang help. Banyak juga yang ikutan demo juga ada. Iya. Ya sekarang kalau buka di sosmed, di Twitter, Instagram, itu semua daripada nge-post Black Lives Matter, termasuk gue udah sign petition loh. Nice. Terus kan gue sekarang bisa swipe up, jadi swipe up. Ya, biar orang-orang ngembang juga. Sebenarnya di Indo juga kan gara-gara itu banyak yang jadi juga ngebahas ternyata di Indo tuh juga kayak gitu sama orang-orang timur kan. Oh iya benar. Di Papua juga sekarang lagi ini sih, rusuh juga sih. Nah itu gue belum ngikutin karena berita-berita yang kayak gitu gue nggak berani ngikutin. Ya terus gue tuh padahal ini banget, pengen banget tinggal di US, kayak itu tuh dream country gue, pengen banget tinggal di New York, tinggal di LA. Terus ternyata gue lihat ya ada yang nge-tweet, jadi orang ini dia tuh kalau nggak salah tinggal di US, gue nggak tahu sih berapa lama, dan nanti dia tuh cerita apa yang kita lihat di film Hollywood atau yang kita lihat di mana di Instastory orang-orang yang influencer dari US itu tuh ya, itu daerah-daerah kan US itu kan gede banget ya, itu tuh daerah-daerah yang emang daerah-daerah orang elit kayak yang bagus-bagusnya. Kalau yang Bronx itu ternyata banyak banget juga, dan ternyata itu dia tuh cerita, si orang ini namanya Gilang ini cerita sama dia tinggal di US itu tuh serem, banyak banget homeless, itu nggak aman, dan kayak ada tuh dia foto di dalam satu, gue nggak tahu bis apa di kayak di namanya subway. Jadi ada orang yang kan kalau di sana kan gun tuh kan free ya. Iya. Orang bisa beli di supermarket tuh, beli gun di supermarket. Terus habis itu dia orang itu ada di di subway. Terus habis itu sebelahnya tuh kayak ada anak kecil, kayak gila. Jadi nggak safe, jadi kayak bisa kapan aja dia nodongin tuh pistol nembak anak kecil, kayak itu deh. Ternyata banyak banget sisi gelap. Iya, sisi gelapnya, dark side-nya living in US. Ya yang bagus-bagus yang kita lihat di filmnya yang daerah-daerah orkai semua. Ya gitulah. Emang dimanapun juga pasti nggak seindah fantasi orang-orang.
di negara manapun pasti ada hal-hal yang sisi-sisi gelap seperti itu. Iya. Gue sih. Terus gue juga mikir ini sih, kita aja Indo kan tuh gede banget, banyak banget pulau. Itu kan gak semua pulau diperlakukan adil kan. Iya. Kayak pasti Pulau Jawa aja yang bagus, Jakarta aja bagus, sama aja Dasar kayak. jamet. Ya, apa lu bilang jamet? Ya gue Jawa. Ya, gue juga Jawa, jadi gue bebas ngomong kalau gue jamet. Jakarta itu bagian dari Jawa. Kita ngomongin Enggak. Kan orang Jakarta suka ngomong Jawa. Padahal Jakarta sendiri bagian dari Jawa. Oh, dia juga cerita dia pernah ketemu sama orang di public transportation. Orang itu tuh yang pro banget sama Trump. Orang tuh kayak mendewa-dewakan Trump gitu loh, kayak Trump tuh titisan Tuhan, kayak itu pro banget sih Trump. Nanti tuh ya ada orang yang pro Trump gitu, gue kayak sampai segitunya gitu. Iya, yang ngomong kayak gitu, Trump tuh titisan Tuhan. Ya banyak orgil gitu ya, terus gue jadi kayak makin enggak deh. Berarti dulu pas Obama jadi presiden mungkin ada yang kayak gitu juga. Iya sih. Obama ini nggak ya? Gue jadi penasaran. Obama speak up apa nggak ya? Kalau Obama sih dia kayaknya sendirian gitu sih. Karena Obama self. Itu biasanya. Sorry. Gue pernah main tuh. Knock, who's there? Obama. Gue jadi pengen tahu soalnya dia agak-agak aktif di Twitter. Abis ini Si Obama. Pasti dia say something, pasti dia speak up sebagai people of color kan, dan dulu di USA president. Jadi kita doain aja ya, semoga di US cepat kelar. Semoga semua stay safe and stay sane. Ya, oke. Next topik, kita akan ngomongin apa lagi nih, Pras? Next mungkin yang ringan ya dan sedikit menghibur. Ya, daripada berita-berita duka. Jadi ada berita dari negeri sebelah. Tetangga. Dari negeri tetangga kita. Brunei Darussalam. Bukan. Oh, ini Papua Nugini. Bukan. Ya, terus. Negara sebelah. Australia juga deket, Australia. Dikit lagi. Agak sedikit ke barat. Singapura. Nah, sebelahnya. Kucing ya. Air mata kucing. Oh, ini Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, Malaysia Boleh. Apa tuh? Jadi ada Fizi dari serial Upin Ipin. Ya, Upin Ipin. Kenapa tuh? Nah, dia memberikan statement yang tidak enak ya. Jadi ada sebuah percakapan antara Fizi, Mail, dan Upin dan Ipin. Nah, kita saksiin aja deh percakapannya kayak gini. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni Mail. Anak misali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kan? Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Abah, Mak, selamat Hari Raya. Tunggu kita orang di syurga ya. Lah, itu beneran dia ngomong kayak gitu? Maksudnya itu di kartun Upin Ipin kayak gitu? Iya, dia bilang kayak gitu beneran. Jadi dia bilang kalau orang yatim piatu itu nggak di surga karena nggak ada ibu. Orang piatu ya. Nah, terus orang-orang pada heboh tuh. Beneran nih si Fizi kayak gini nih. Nah, terus kayak ada orang yang bikin kayak Fizi itu bikin klarifikasi dari Fizi gitu loh. Kayak suasana yang
marah-marah Iya, gitu. kayak influencer yang kerja bego gitu loh. Ah, Jadi dia minta maaf setelah berbicara seperti itu, ngomong-ngomong. gue Kayak dia merasa ucapan yang dia ucapkan tuh aduh kurang. yang bikin akun Sophie dan bikin klarifikasi itu orang Indonesia apa orang Malaysia? Gak tau gue. Kayak Ini orang Indo deh. Soalnya netizen Indo itu goblok. iya. Tapi kadang netizen Malaysia juga ada yang kayak gitu juga. Iya ya, tapi jarang. Iya. Ya mungkin karena kita orang Indo jadi lebih deket sama netizen yang Indo. Hmm. Ya kayak dibilang dia bikin kayak screenshot Dia catatan DM gitu. Kayak ada yang nanya, Fis itu beneran di video itu lo yang ngomong? itu Oh sama ini kayaknya orang Indo deh, soalnya dia bikinnya lo yang ngomong. lalu yang jual kebawaan. Iya, terus kayak dia bilang, enggak itu buat engagement doang gitu. Terus kayak dia mau bikin tweet klarifikasi gitu. Terus sampai ada yang bikin meme-nya itu kayak thumbnailnya Deddy Corbuzier. Oh Yang iya, tahu gitu diundang gitu. klarifikasinya Fizi gitu. Goblok. Goblok banget sih. Tapi sangat menghibur sih. Lumayan menghibur dan Ya. agak ramai kayaknya di Twitter ya. Iya. Waktu itu gue nggak sempet lagi off Twitter, jadi gue nggak sempat ngeliat. Iya berarti si Vici sama banget ya sama kayak yang minggu lalu itu jual keperawanan itu. Ya itu ada juga sih influencer yang kayak gitu. Oh ada lagi nggak influencer sih, dia singer Madison Beer, lo tau nggak? Gue suka banget, karena dia kayak goals banget. Nah Dia ngapain? ini dia bikin video, dia nangis dan dia tuh capek, orang-orang tuh pada judge dia dan kayak marahin dia karena dia itu bikin beauty standard gitu, karena emang dia tuh cantik banget. Aduh dia tuh ya emang ya beauty standard sih. Terus kan ada banyak orang yang anoreksia karena dibilang karena dia gara-gara lo set beauty standard, temen gue jadi anoreksia kayak gitu. Terus dia bikin video nangis, sedih dan marah of being pretty gitu. Jadi dia marah gitu. Apa lo pikir kayak gitu deh, pokoknya intinya dia marah karena dirinya cantik. Dia marah karena dia ya jadi beauty standard. Kayaknya dia marah karena orang-orang seenaknya jadiin dia beauty standard gitu kali. Ya. Ya kan, karena ya dia nggak ngapa-ngapain, dia udah kayak gitu. Mungkin dengan usahanya dia bisa punya look seperti itu. Terus ya mungkin orang-orang taunya dengan cara cepat ya anoreksik gitu untuk Emang soalnya dia tuh raih body goals. Ya, tapi sebenarnya kayak model-model Victoria's Secret itu juga bukannya kayak body goals banget ya. Iya. Tapi menurut gue emang kalau Victoria's Secret model tuh ini sih natural, kalau dia tuh kayak beauty standarnya US, kayak yang hidung, terus bibir filler, terus apa sih, terus gitu deh, pokoknya kayak emang cantik banget. Jadi ternyata nggak enak juga jadi orang cantik ya. Tapi gue pengen bikin klarifikasi, bikin nangis karena gue cantik. First world problem. Ya itu, my problem is being pretty, it sucks gitu kan. Oke, sekian untuk episode kali ini. Semoga berita-berita yang kita pertanyakan minggu ini bisa membuka wawasan teman-teman sekalian. Ya, Nambah wawasan. pastinya. Dan semoga Pasti. ke depan banyak berita-berita yang baik, yang good news. Ya, semoga segera ditemukan vaksin untuk coronavirus sehingga kita bisa kembali bertemu keluarga dan teman-teman. Gue sih ketemu Back to iya juga. Back to routine seperti yang lama lah, karena new normal ini banyak bikin hal yang nggak enak ya. Kayak kemarin Negeri Sarinah tutup, terus ternyata
ada juga yang tutup. Abnormal juga tutup. Menjadi warung new normal. Wow, Wow. wow, baru tahu. Jualnya apa sama mie? New me. New mie. Iya. Kirain mie. New me. New year new me. Cakep. Iya bagus. Jangan. Ya udah kalau gitu kita pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe our channel. Ya. We'll see you guys next week. Bye bye. Ya.